Nonton nunggu beduk sambil nunggu maghrib, nunggu buka puasa di Garuda TV. Iya, Lama banget sih. sebentar. Lagi siap-siap. Laki-laki dandan lama banget. Mak mau kemana sih? Kayak mau kondangan aja. Orang mau besok babe doang juga lama banget sih. Iya, saya juga tahu. Tapi kan kita sudah bikin aturan. Aturan apa? Ya Mimi siang, Pipi nanti malam nanti ke rumah sakit. Gak bisa begitu. Terus papi tega. Nyuruh mami jalan sendiri. Ntar kalau mami ada yang julid gimana? Ya nggak begitu juga. Tapi kan Pipi lagi pikirin ini, warung. Aduh Pi, kasihan babe Pi. Gak ada yang nemenin di rumah sakit Pi. Iya, kamu juga gitu. Sampai sekarang kamu ndak mau ketemu sama orang tua saya. Orang tua Pipi udah meninggal. Siapa yang mau ketemu? Oh iya lupa. Oh, Ya udah saya siap-siap dulu, tapi kan ini yang jaga warung siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu Ani, Pak Amir, udah rapi aja bulan puasa. Bukber ya, acara bukber dong di kafe. Bukber. Ada bukber. Babenya nih sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, terus mau pergi? Ya iya, tapi kan bingung ini. Warung ndak ada yang jagain. Lah, jangan dulu pergi nih, saya mau belanja dulu ini. Aduh, udah buru-buru nih, nggak ada yang jagain babe di rumah sakit, Pi. Gimana nih, Pi? Udah tinggal aja di warung deh. Aduh sayang, nanti hari ini kita ndak ada omset dong. Pak Amir, Bu Ani nih mohon maaf. Kita yang namanya tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat, itu kan kita harus yang namanya bersosialisasi punya tetangga. Betul. Kalau emang ada perlu apa-apa minta tolongnya kan ke tetangga. Iya. Nah kalau urusan jaga warung, minta tolong aja sama tetangga yang jaga. Oh. Kan biar nanti kesananya tenang, warung tetap bisa jaga. Betul Nggak ditinggal nih. kosong. Iya betul. Kebetulan saya kenal sama tetangga kita yang memang orang itu bisa dipercaya, amanah. Dan Siapa? dia bisa dipegang omongannya. Yang mana? Yang Siapa mana? tuh? Aduh masa nggak tahu orang dia udah terkenal di kampung ini. Siapa? Itu yang biasa nongkrong di pangkalan ojek. Pangkalan Kalau ojek. ojek. Yang orangnya tinggi, kurus, suka pakai topi. Ya itu mah Siapa? lo, Uca. Oh maksudnya sampean? Jangan sebut nama, saya takut pahala saya berkurang. Kebetulan banget nih Bang Uca. Ada Bang Uca di sini, gimana kalau Bang Uca yang jagain warung kita? Mi, jangan sembarangan. Pipi tahu Cat tuh kayak gimana. Dia main kelereng aja curang. Nggak bisa Mi. Ih, Pi, ini daripada urgent, Pi, daripada nggak ada yang jagain, nggak apa-apa. Bang Uca ini baik. Betul. Udah, kita pergi aja. Yuk. Aduh, bisa habis ini dagangan kita. Pak Amir, Bu Ani nggak usah khawatir. Hmm. Berikan kepercayaan itu kepada saya. Dan saya akan menjaga warung ini dengan kepercayaan yang Ibu Ani dan Bapak Amir berikan kepada saya. Betul. Oh, ini correct. Di atasnya betul. Tapi saya tetap tidak percaya. Itu urusannya Bapak Amir. Yang penting orangnya itu amanah saya. Dari dulu kan dia nggak bener, Mi. Gimana Bu Ani? Saya yang jaga aja nih. Silahkan Bang Uca jaga ya. Awas bentar nih. Hitung, Nih, hitung. setiap ada yang beli catat di sini. Oh ya, Hmm. saya akan catat dengan detail dan sangat terperinci nanti. Ya. Jadi nanti Bu Ani dan Pak Amir kan bisa mengawasi juga. Ya gitu. udah. Terus Ya. gimana, Mi? Berangkat kita? Yuk, kita berangkat, Pi. Ya, Ya, ya. titip ya. Iya. Awas kamu kalau Terima kasih curang. Bang Uca. Ya, sama-sama Bu Ani. Hati-hati. Nah, ini lagi. Biasanya kita main mesin, ini sekarang kita main snack ya. Balik. Fadil Supadil, apa kabar my boy? Aduh. Pamer sama Bu Ani mana? Lagi pergi.
Jadi gini Pak Dil, teman kecil gue yang emang dari dulu udah dasarnya susah. Kebetulan Ibu Ani sama Pak Amir itu mau ngejenguk orang tuanya yang sakit, bapaknya lagi sakit. Dan warung ini dipercayakan ke gue untuk mengelola dengan full tanggung jawab. Lu Iya, dipercaya suruh jaga warung. betul. Caca, gua tahu kartu lu. Kita dari kecil temen main bareng. Justru gue lebih tahu kartu lu Pak Dil. Lu datang ke warung ini niatnya dua. Kalau nggak ngutang, kalau nggak lu pengen ngebobol ini warung. Akal bulus lu udah gue baca. Gue udah tahu trik lu dari zaman dulu. Lu lebih parah. Jangan kata duit warung, otak masjid aja suka lu colok-colokin pakai lidi. Fadil, lu tuh terlalu sempit pola pikir dan cara pandang lu melihat seseorang. Itu masa lalu, Dil. Dulu orang mungkin seperti itu, tapi sekarang orang bisa aja berubah. Apalagi ini ada amanah yang diberiin sama gua, dititipin sama gua. Yakin lu? Ya yakin lah. Ah, Sekarang gini, lu kesini mau ngapain? Mau ngutang? Lu pikir-pikir kalau mau ngutang lain kali ngaca. Baju lu aja built-in. Hah? Orang mana lagi yang hipnotis? sebenarnya ini baju lebaran, Cak. Cuma gua takut lebaran gak sempet, jadi gua pakai sekarang. Yang kayak gini pengen main ke warung yang gue kelola. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau ada duit cash lu beli, kalau nggak ada pergi. Jadi lu tetap gak ngasih. Lah kagak ngasih. Walaupun kita best friend, Betul, cuman gue jaga amanah dia. kesempatan lu mumpung Pak Amir sama Bu Ani nggak ada, lu bisa kentit duitnya. Bulan Ramadan, bulan puasa, kita harus ingat ada dosa dan pahala yang nanti akan diterima oleh kita nanti. Lu bulan puasa aja masih ngajarin gue buat tipu muslihat. Kagak bisa, Dil. Oke, mulai hari ini kita putus persahabatan kita. Nggak masalah, Dil. Jangan kata kagak kenal. Bayangan lu buang muka sama gue antepin. Baik, kalau begitu Iya. gua nggak akan cari bayangannya. Oke. Yang kayak begitu, Dil. Pengen belanja di warung ini, Dil. Ketahuan banget lu, Dil. Bohong-bohongin gue, Dil. Ini dia Bang nih. Uca, Iya, jaga. Bang Uca ngapain di sini? Lagi jaga warung. Wah, emang Pamir sama Bu Ani kemana? Lagi ada perlu dia mau ngebesuk. Oh gitu. Jadi Uca yang dipercayain buat jagain di warung. Tapi kan Bang Uca udah janji dong sama Jaga. Waduh, gimana Jagat ya? Soalnya kan Uca nggak enak, udah dititipin ini. Ah Bang Uca mah gitu. Kan Jaga mau pergi bukber. Ya. Anterin dong. Tapi kan nanti beliau, Bu Ani sama Pak Amir udah percayain ini sama Uca. Tapi kan Jagat duluan yang ngomong sama Bang Uca kalau hari ini Jagat mau bukber, minta dianterin. Kenapa jadi Bang Uca di sini? Tapi kan Jagat kesana hanya bukber. Sementara ini warung dititipin karena Ibu Amir sama Bapak Ani itu dia buru-buru ingin ngejenguk bapaknya yang lagi sakit. Lebih penting mana? Iya, tapi namanya amanah, namanya orang yang pesan pertama kali itu yang harus dilaksanakan dong. Ya, tapi mohon maaf, bukannya apa-apa. Sekarang kebetulan Uca lagi ada kerjaan nungguin warung. Jadi saat ini Uca nggak bisa nolongin Jagat buat ngantar ke tempat bukber. Ya terus Jagat sama siapa? Jagat Aryani, gue cari-cari ke rumah nggak ada. Ini. Lu ngapain di sini? Ini Jagat. Sini loh Mas, ini Jagat segede gini loh Mas. Mas ngapain nyari ke rumah Jagat? Ya, aku kan kangen rindu sama kamu. Makanya gue cari ke rumah. Kenapa ada di sini sedang berduaan? Emang mau kemana? Jagat mau bukber Mas karena udah janjian sama Bang Uca dari kemarin nih. Iya. Kalau hari ini Jagat mau bukber, Jagat mau minta anterin Bang Uca. Ucanya di sini? Malah di sini dia katanya jagain warungnya Lu nggak bisa Bu Ani. nganterin yayangnya gue. Nggak bisa Pak RT. Saya kebetulan diberikan kepercayaan sama Ibu Ani sama Bapak Amir untuk jagain ini warung. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Benar. Sama Benar. sekali karena lu dapat amanah ini. Sama sekali nggak bisa, stop, end of story. Jagat nggak bisa. Lagi iya. ngomong pergi. Iya. Jadi solusinya gini aja. Mas Kardiman memberikan sesuatu kepadamu untuk kamu bisa sampai ke sana. Wah, apaan tuh Mas? Kalau mau diantar sama Mas, mau terserah, mau pilih motor, ya roda 3, bajai, roda 4, kendaraan mobil sedan. Oh gitu. Iya, terserah Serius mau nih? pilih. Gini, terserah mau dianterin pakai apa aja, yang penting jajan apa kagak, kan gitu pertanyaannya. Ini kan warung. Gini, dia diberikan tanggung jawab sini, kepengen dijajanin warungnya. Iya. Ya kalau Jagat mau boleh, silakan. Lu setuju nggak misalkan ini
jajanin buat dia. Lah saya setuju dong. Ikhlas enggak? Ini Ikhlas. kan bukan punya lu. Iya. Takutnya yang punya marah. Enggak, seneng. Karena seneng. kan berarti warungnya laku, masih ada yang belanja. Oke, sekarang Mas kasih jajanannya Beneran nih, Mas? untuk diberikan ke dia nih. Wah, Nah, banyak ini. banget. Ini 100 apa 200? Ya Mas mau kasihnya berapa? 200. 200. 200 tadi kan aku ke rumahmu. Nah, Ya, ini ada di meja. Iya, ini mah berarti duit jagut dong di Oh, rumah. bukan bercanda. Hmm. Nah, jajan sini, jajan. Mbak Jakat mau beli apa aja? Ada apa aja sih Bang? Ada ini apa makan-makan ringan, mie. Biasa juga beli mie. Boleh, buat di rumah Oh, ya. ya? Iya, taruh di rumah ya kan? Iya, tenang aja Mbak Wah, Jakat. ini apaan sih? Mau dong. Ini Mana? bubur kayaknya sih. Buat iseng nih. Boleh. Yang buah kuah-kuah ya. Nah, Ini cukup setoples nih. boleh gak nih? Boleh nggak Boleh apa-apa. ya? nggak apa-apa. Dihabisin duitnya lo ya, jangan Iya. ada Iya, sisa ya. iya. Lagi apa lagi Bang? Masih Ah. sisa gak? Ini juga kayaknya cukup segini kalau buat dibawa pulang mah. Gitu ya Bang? Iya. Berapa jadinya Bang? 220. Loh, mahal amat sih. Biasanya 70.000. Wow, semua sekarang harga-harga di bulan puasa ini lagi naik Pak RT. Memang ini mengikuti harga di pasaran gitu. 220 ini udah paling murah saya kasih. Kurang dong duitnya. Iya, kalau emang mau sama Pak Amir mungkin sama Bu Ani mungkin harganya nggak segitu, mah bisa lebih. Ini karena saya kenal Pak RT aja. Ya, Harganya lebih mahal kalau ini. menurut gue sih mahal. Aduh, Terus kalau gini- gimana dong? Ini duitnya kurang Mas. Masa Yaudah, barang yang gini dikurangin? aja, nggak apa-apa deh. Ini bawa aja, nanti kekurangannya Pak RT tinggal kasih aja ke saya. Nah, kalau kayak gitu kan Ya, enak. aman ya. Udah, ini jaga tes ya. Memang harganya memang udah standar segitu. Iya, harga pokok pada naik. Iya, Ya udah, harga naik. Ya Iya. udah, kalau gitu Iya. Jagat nggak jadi bukber. Karena Jagat udah dikasih banyak hadiah, banyak jajanan. Duh. Ya, oke, Bang Uca makasih. Wah, ya, Mas dadah. Dar, makasih. Iya. I love you. I love you too, ya. Emang cerdas calon bini gue itu ngakalin Iya, iya. ya. Oh, memang begitu emang harganya emang teh. Iya. Harga- Pak RT. Apa Pak RT? Kabar apa? Waduh, kita harus segera Pak RT. Ya segera apa lu kasih tahu. Bu Yati Pak RT Bu Yati. mau dilahirin Pak RT. Bu Yati mau dilahirin. Ibunya udah gede gitu, udah tua mau dilahirin. Maksudnya apa? Melahirkan. Melahirkan. Hah? Ibu Yati mau melahirkan. Iya Pak RT. Kenapa harus gue? Emang gitu Pak RT. Enggak. Lu kan ada lakinya. Nah, lakinya tuh keluar negeri Pak RT. Makanya dia sendirian. Ayo. Jadi lakinya di luar negeri. Iya. Ibu Yati nggak ada yang ngurusin. Iya, Jadi RT harus ngurusin. betul. Gile bener, giliran bikin nggak ngundang-ngundang. Iya. Giliran lahiran gue juga. Ayo. Sip. Loh, orangnya kemana sih disuruh jaga? Kosong aja ini nggak ada. Sip. Di mana sih? Ini orang giliran honor bulanan cepet. Giliran tugas kemana aja nih orang. Nggak kasih laporan, nggak kasih kabar. Apa? Bapak cari alamat. Saya lagi nyari alamat. Sini Bapak. Sini. Kebetulan Pak, saya ketemu Bapak. Iya. Ini Bapak udah lama jadi hansip. Saya baru tahu Pak. Biasanya hansip itu pakai seragam. iya. Sekarang seragamnya beda. Bapak, Iya. mohon maaf. Bapak kan orang baru ya? Iya. Baru lewat sini? Iya Pak, kebetulan saya lagi mau cari alamat. Ya, saya ini bukan hansip. Dan seragam ini bukan seragam hansip. Saya ini adalah ketua RT di rumahan ini. Oh, pantesan saya pikir Bapak hansip. Bukan. Hansip pakai helm. Bukan iblamun, Pak. Masuk helm. Ini Bercanda, Bapak Pak. kadang-kadang. Kenalin Pak, Apa? saya kebetulan nama saya Rio. Oreo. Iya. Namanya bagus. Iya, Pak. Kalau saya Kardiman, mana di mana anak kambing saya. Itu lagu Pak. Lagu. Bapak suka Iya. honoris ya. Iya, humor. Hah? Humoris Iya. honor tuh dapat duit, Pak. Iya, Pak, ini kebetulan. Ini saya mau tanya Pak, kalau alamat ini di mana ya?
alamat ini. Ya. Oh ya. Di situ, Pak. Bapak bisa baca nggak? Enggak. Terus ngapain Bapak kalau nggak bisa baca? Nah ini kan kampung berkah kan Pak? Loh kan ada Pak tulisan di situ. Iya makanya saya tanya, ini kampung berkah bukan? Berkah. Nah kebetulan Pak, saya lagi mau ketemu Pak Amir. Oh, Pak Amir itu warga saya, Pak. Hah? Warga saya. Nah kebetulan Pak, Iya. kira-kira rumahnya di mana ya Pak ya? Di lingkungan RT 2 Kampung Berkah. Ya, Ada keperluan apa dengan Pak Amir? saya kemarin itu ketemu Pak mau beli tanah. Nah Pak Amir itu nawarin Pak. Yang Ada- 10.000 meter itu ya? Iya, Pak. Ya. Saya ini RT tahu lingkungan tanah, rumah yang mau dijual. Makanya saya juga memberikan mandat kepada si Amir. Kalau ada yang mau nawarin silakan. Itu dari saya. Berarti nggak perlu ke sama si Amir sama saya. Pakarnya Pak Pakar. iya Pak. Tapi kan pertamanya saya ketemu Pak Amir. Loh, sekarang kan udah ketemu saya pakarnya. Ntar kalau saya langsung ke Bapak, Pak Amir bisa marah-marah. Oh sama saya. enggak, pasti marahnya enggak apa-apa ke saya. Ayo. Ya kan dia takut, nggak mungkin marahin RT. Baru mau ngomong marah, saya marahin duluan. Tenang aja Pak. Tenang ya, Pak. Iya, pakarnya Pak. Pakarnya. Bapak mau cari tanah. Iya. Iya. Untuk apa? Untuk kebetulan saya ini owner untuk bikin perumahan Pak. Oh, model klaster atau Klaster, perumahan Pak. rakyat? Klaster. Oh, klaster. Iya. Berarti nggak terlalu besar Pak. Nggak terlalu besar, panjang 1000 meter. 1000 meter ada. 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 Bapak mau yang tanah kosong apa tanah yang sudah ada isinya? Tanah kosong lah Pak, ngapain tanah isinya. Loh, isinya itu macam-macam, Pak. Bapak mau tanah basah apa tanah kering? Tanah kering aja Pak. Tanah kering. Nah, ini kering kerontang apa kering apa lembab-lembab? Pak, mohon maaf ya. Iya. Bapak udah pernah dipukul belum Pak sama kentongan? Kalau bisa sih sekarang aja, Pak. Soalnya belum pernah. Orang saya nanya bener-bener. Iya. Terus saya juga memberikan sesuatu itu, nggak mau mengecewakan Bapak masalah tanah. Takutnya saya dosa. Karena tanah itu kan bukan tanah saya, Pak. Iya makanya saya tanya. Iya. Saya ke Bapak apa ke Pak Amir nih? Kalau mau lewatnya Amir boleh, Hah? mau lewatnya saya nggak masalah. Ya udah saya ke Pak Amir aja lah. Ya sudah, silakan. Loh kok sebelum sialakan? Ada Mas, kan Yang ada di sini. Jagat tadi dapat telepon dadakan. Jagat mau diinterview, Mas. Lah terus? Interview kerja. Oh, Iya, ya. seneng. Senang dong, karena kan dapat job deh kalau bulan puasa. Wah, mantap. Ya kan? Mantap. Iya, Mau nyari iya. kerjaan Iya. jadinya. Mau kerja. Iya, mau kerja. Iya. Eh, mau saya kenalin dulu. Saya baru kenalan. Oh, iya. Ini Siap, orang Mas. kaya yang mau bikin perumahan, Oh. nyari tanah. Nah, lewatnya Pak Amir atau lewat Mas Kardiman. Oh Gitu. gitu. Halo Pak, Jagat. Iya. Mau kemana? Tadi ada telepon. Ah. Jagat mau diinterview. Jadi Wah. mau kerja. Ngapain pakai jauh-jauh? Hmm. Mendingan kerja sama saya aja. Serius? Rezeki. Kerjaan apaan tuh Pak? Kebetulan saya lagi mau bikin perumahan. Bisa jadi marketing. Bapak mau kemana Pak? Mau mari aja. Mas mau kemana? Enggak iseng aja. Ya udah kalau gitu kan Iya, iya. karena Jagat lagi mau nanyain kerjaannya Mas. Iya, iya. Sebentar ya. Iya, iya. Oke. Enggak ikut campur loh. Enggak. Pak, terus kerjanya gimana Pak? Kerjanya ngapain? Kebetulan saya lagi mau buka perumahan. Iya, Ya kan? mm-mm. Ya kecil-kecilan aja. Oh gitu. Terus? Kalau mau Mm-mm. kerja sama saya aja. Jadi mama marketing. Beneran? Syaratnya apaan aja Pak? Ya nggak pakai syarat. Yang Serius? penting bisa ngomong. Oh gitu. Jadi ngomong ke orang-orang Iya. gitu. untuk Menawarkan. Ya menawarkan. namanya juga marketing. Ah iya. Rumahnya ini, tipenya ini kayak gitu, Iya. lokasinya di sini gitu ya. Dan biasanya saya itu kalau menerima kakak karyawan itu, saya harus ngelihat sionya. Sionya apa ya? Sionya naga. Kalau naga itu cocok dengan kerbau. Oh gitu. Iya. Oh, Bapak kebo ya? Saya kerbau. Pak, mohon maaf ya. Jaga jarak. Udah jaga jarak. Ya, jaga jarak. Udah begitu aja cemburu Pak Iya. RT. Mas kan Emang ada hubungan apa sih sama Pak RT? Mas Kar itu naksir berat sama Jagat Pak. Jadi dia tuh selalu datang ke rumah Jagat.
gitu. Udah tua ya. Yang muda aja maksudnya gitu ya. Tua cepat mati, Orang bilang saya gitu. ngomong. Bapak curiga aja sih. Ah, Tahu nih Mas nih, orang jaga lagi ngelobi juga. ya Sabar udah. dong Mas. Kalau gitu Mm-mm. langsung aja kerja sama saya. Gimana mau? Benar. Iya. Terus Tukeran handphone aja, tukeran nomor handphone. Tukeran. Jadi gampang nanti halu-haluannya. cie. Marah dia. Ya udah jadi kerjanya kapan dong? Ajak makan aja dulu situ restoran yang paling deket ajak. Oh, Biar lebih deket. beneran nih Mas, boleh? Izin, boleh ya? Gak usah ngomong. Ya udah kalau begitu. Mau restoran yang rame apa sepi ya itu tinggal pilih. Kalau yang adem-adem boleh nggak? Terserah. Pakai ketawa lagi. Ya udah. Kalau begitu nanti langsung aja ke kantor saya ya. Bener ya Pak? Terus kerjanya 2 hari ya, ke kantor 2 hari, gak usah pulang. Mas, ini lagi mau Sebentar. Pak, Ada apa? Papa mau kantor yang baru apa yang lama? Ada apa, Pak? Lagi Bapak ngomong ngaco-ngaco aja. Ya Pak. Ya udah, saya mau urusan yang ini dulu. Iya, Udah, Mas, ini kan gangguin bisnis, ini aja. bisnis. Iya. Gue bisnis, kasihan kalau nggak Ya ada udah kerjaan. deh, kalau Ade mau, nanti Ade ke kantor saya aja. Iya, jadi kerjanya kapan? Mulai kapan ini Pak? Ya kerjanya nanti kalau udah dapat tanahnya. Kirain sekarang. Tahu gitu mah langsung aja. Males sih. Duit setoran buat Ibu Ani sama Bapak Amir udah gue selipin di buku. Sekarang kita tinggal hitung kelebihannya. Tuh, udah hampir sih. Waduh, lumayan ini. 300. Wah, kalau begini caranya, jangan kata dia titip buat nengok. Dia kagak bisa jaga tiap hari juga. Gue mau kalau begini caranya. Yang penting kan laporan di sini. Udah kita tulis, masalah barang habis apa enggak kan urusan belakangan. Kalau ditanya kan ada buktinya. Bang, Ya Pak? Pak Maso ya. Oh boleh, boleh, boleh. Waduh, udah lama saya nggak ketemu sama atlet biliar. Ini payung. Oh, iya, iya. Kan ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Ini ngomong-ngomong- Lagi musim Pak. Musim bener-bener. Iya. Bener. Kemarin di rumah saya, aduh, Hujan. hujan gede banget Pak. Oh. Namanya di perumahan. Betul, lagi hujan Pengairan deras. kan kurang bagus. Bener-bener bener Pak. Tapi alhamdulillah. Rumah Bapak nggak banjir dong? Ya enggak lah Pak. Sebelah saya mah seleher. Tetangga Bapak sebelah rumah seleher banjirnya. Oh. Tapi alhamdulillah rumah saya mah cuma semata kaki. Oh, karena rumah Bapak tinggi. Ya enggak juga Pak. Ya kan semata kaki. Kalau di sebelah itu berarti seleher kan, kalau Bapak semata kaki, rumah Bapak tinggi berarti. Ya Daknya kagak, ditinggiin. orang tetangga. Ya kan tetangga seleher. Iya. Di tempat Bapak cuma semata kaki Iya, kan? Cuma di lantai 2. Oh, jadi rumah Bapak cuma semata kaki di lantai 2. Iya. Itu kalau pakai meteran sekitar hampir 3 meter. Betul. Dan Bapak masih bersyukur akan hal itu gitu. Bapak orang suka Bercandaan. humoras. Bapak Bisa lagi ngomong-ngomong, nggak? lagi kelihatannya capek gitu. Ada, baru ngelihat saya Bapak ini loh. Kebetulan Pak, saya lagi nyari alamat. Aduh, Bapak kenapa harus nyari alamat? Iya. Siapa yang Bapak cari? Saya udah janji Pak sama Pak Amir. Oh, Pak Amir. Iya. Emang Pak? Tapi Heeh. tadi begitu saya lagi jalan, di pos saya ketemu sama Pak RT. Oh, Saya jadi bingung Pak. bingung kenapa Pak? Iya. Kan permasalahannya begini Pak. Saya itu udah janji sama Pak Amir. Bapak janji sama Pak Amir. Nah, saya kebetulan mau beli tanah. Mau beli tanah. Pak Amir nawarin. Oke. Begitu saya ketemu Pak RT bilang jangan sama Pak Amir. Langsung aja sama saya. Karena Pak Amir itu dapat tanah informasi dari Pak RT. Oh. Saya bingung. Ya, Mau ke Pak Amir, apa ke Pak RT? Pak, ini saya kasih tahu aja. Dalam sejarah namanya di kampung ini,
Pak Amir ataupun Pak RT kalau urusan tanah itu nggak bisa dipercaya, Pak. Pak, yang benar, Pak. Lah saya ngomong apa adanya. Kalau mau urusan tanah, Bapak harus nyari orang yang tepat yang memang tahu tentang bagaimana kondisi, harga dan juga letak itu tanah. Lah itu kan Pak RT, Pak. Pak RT nggak tahu, Pak Amir apalagi. Saya tahu. Yang benar. Lah, saya warga sini, Pak. Terus nanti kalau saya ditanya sama Pak RT sama Pak Amir, Lah, bilang aja kalau memang Bapak udah ketemu sama saya. Dan saya kebetulan ada orang yang memang sudah mengamanahkan ke saya itu untuk ngejual tanah. saya jadi bingung nih. Ya terserah Bapak. Bapak mau megang omongan doang dari Pak RT Pak Amir. Sementara saya real ini ada orang yang benar-benar mau jual tanah. Dan itu udah dikeamanahin ke saya suruh jual. Ketemu sama Bapak. Berarti tangan pertama dong. Oh ya bolehlah tangan pertama, tangan kedua. Yang penting bisnis tanahnya jadi. Saya ambil simpelnya aja. Iya. Balak lagi aja. Panca lu di situ. Sini. Ngapa sih? Dia. Tangan saya ke sana. Kecuali saya geser sini. Saya manggil dia. Ngapain sih? Ngapain? Ngapain? Lah gue di sini mah. Yang punya warung. Apa? Waduh, punya warung, Cak. Sejak kapan lu? Jam berisik jadi orang. Norak lu. Mulut lu norak tau nggak? Warung saya. Hansip biasa Pak. Dia memang karena sering jaga malam, kena angin malam, paru-paru basah, jadi agak sedikit ada gangguan Pak. Oh iya. Kenapa lu? Hansip. Cak. Kemana ini? Siapa yang kemana? Ini warung punya gue. Siapa yang kemana? Sejak kapan, Cak? Sejak kapan lu? Waduh, Cak. Nggak beres lu, Cak. Ya elah Pak Hansip, kalau memang Pak Hansip mau minta ini iuran. Pak Hansip kan harus ngerti. Kalau iuran kan memang saya selalu bayar tiap waktu ya kan? Ya kan? Bagaimana saya menjaga warung saya? Iya. Pak Hansip kan? Warung saya, Iya. saya jaga. Iya, Pak. Udah beres urusannya Pak. Udah beres. Jadi memang ini warung saya. Dan urusan tanah nanti saya bisa atur Pak. Antara antara Bapak sebagai pembeli tanah dan juga nanti ketemu saya dan juga penjual tanah. Nanti saya ketemuin Pak. Gitu. Sama saya udah pasti jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RW. Ada warga baru. Pak RW. Pak RW. Sini Ini sini. lagi ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi Iya, apa-apa. Pak RW. Iya. Hah? Duduk Pak RW. Sip, duduk sip. Dah, elah. Saya diri aja. Saya keamanan, saya diri aja. Tumben Pak RW mampir ke Warungnya Bapak. ya, betul. Bang Uca sekarang yang nungguin di warung. Ya, siapa Pak RW? Iya kan ini warung punya Bu Ani sama Pak Amir kan? Mbak sebentar. Mohon maaf. Ini warung Bapak kan? Jelas. Warung Bapak, Pak. Cak, sini, sini. Ini gimana urusannya jadi warung ente? Iya, emang saya benar disuruh minta tolong buat jagain Pak RW. Ini Dan warung. saya dapat info dari semua warga, dari Pak RT. Ini warung katanya dijual harganya itu berkali-kali lipat. Emang benar begitu? Ya namanya kan juga orang kan diminta tolong buat jaga gini. Saya kan nyari lebih-lebihan doang Pak RW. Ya bakal jajan. Astagfirullahaladzim. Cak, nggak boleh. Ente disuruh jaga itu diamanahin. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti ini, Ini. Pak. Sini, Katanya punya dia. ngomong apa sama mereka? Saya bilang ke bapak ini kalau ini warung punya saya gitu. Nggak boleh gitu, Cak. Uca cuma nungguin. Kalau Uca disuruh nungguin berarti kan diamanahin. Kalau disuruh amanahin harus jaga. Jangan harga dinaikin, di mark up. Nggak boleh. Karena itu tidak amanah. Kak, Gimana saya mau urusan tanah? Kalau urusan warung aja nggak amanah. emang bener Pak. Ini saya cuma kasih tahu. Nggak boleh. Sini. Jangan duduk-duduk. Pakai alasan aja ente. Kata Nabi, kalau orang bisa jaga amanah, itu hidupnya akan berkah. Karena Nabi mengatakan, la imana liman la amanatalah. Orang yang tidak amanah dikatakan kurang beriman. Kalau kita sudah tidak amanah, bagaimana kita akan menjaga iman kita? Dan ingat, al-amanatu tajlibur rizqa wal khianatu tajlibul faqra. Kalau kita jaga amanah, rizki itu datang sendiri, Cak.
nggak perlu ngelebih-lebihin harga. Jual apa adanya. Nanti juga Pak Amir sama Bu Ani ngasih lebih. Jangan ente ngelebih-lebihin sendiri. Harga 10.000 di-up jadi 15.000. Nggak amanah. Itu nanti mendatangkan sebuah ketidakpercayaan. Wal khianatu tajlibul faqra. Kalau kita nggak amanah, maka kita akan dijadikan oleh Allah orang yang fakir, miskin, bin blangsak. Paham? Abang bapak orang tuanya namanya Belangsak. Maksudnya hidupnya susah. Bapak ikut-ikutan aja lagi. Hidupnya susah. Hidupnya susah. Orang tua saya sih namanya Tadi kan Bin Belangsak. Bing Blangsak, maksudnya itu ibarat. Kalau orang tua saya namanya Selak Bing. Umpama. Jadi kalau kita amanah, insya Allah hidup berkah. Ketika kita dikasih amanah, kita jaga. Orang akan percaya, berbondong-bondong orang menitipkan sesuatu kepada kita. Ketika kita melakukan kebenaran dengan amanah, Allah akan percayakan kepada kita. Enggak ada orang yang jaga amanah hidupnya susah. Enggak ada. Justru orang yang enggak amanah hidupnya enggak akan berkah. Boleh banyak, tapi tidak akan ada manfaat. Kalau orang enggak manfaat, kayak gini, badannya kurus mulu, padahal makannya banyak. Berarti bapak banyak manfaat, badannya gemuk. Makin nunjuk-nunjuk orang. Orang saya ke dokter katanya busung kenyang. Busung apa, Pak? Nggak ada busung kenyang. Jadi sekali lagi, Pak RW sebagai pemimpin di wilayah mengutamakan kepada warga untuk jaga amanah. Ngasih nasihat jaga amanah. Supaya apa? Hidup ini akan berkah. Kalau orang yang tidak amanah, kata baginda Nabi, fantaziri sa'ah. Tunggu kehancurannya. Tapi kan Pak RW, ini kan gini, ini kan kalau bukan masalah nggak aman, maksudnya kan ya takutnya ntar Ibu Ani sama Pak Amir kagak ngasih saya apa-apa, kan saya ngambil dari sini aja gitu. Makanya kan saya bilang tadi, Bang Uca, kalau kita nih diberikan amanah kita jaga, nggak mungkin tuh Bu Ani sama Pak Amir akan tangan kosong, tidak memberikan apa-apa. Bang Uca, bagaimana warung saya? Oh iya, dicatat sesuai, harganya pas, tidak ada kelebihan, warga tidak ada yang komplain. Bang Uca nggak mungkin nggak dikasih. Allah pasti titipkan sifat rahmah, kasih sayang kepada orang yang menjaga amanah. Oh, dengerin. Sedikit yang penting berkah. Betul, Cak. Bapak orang lain, gak usah nasihatin saya. Oh, iya. Ini lagi Pak RW. Kenapa? Saya punya urusan juga nih sama dia. Urusan apa lagi, Pak? Saya kan sebetulnya lagi nyari alamat. Terus? Alamat si Pak Amir. Nah, tadi saya ketemu Pak RT. Terus? Masalah tanah. Ya kan? Saya kan udah janji sama Pak Amir. Tiba-tiba saya ketemu sama Pak RT. Iya. Nah, Pak RT ternyata ya kan, dia juga nawarin saya tanah. Terus? Sedangkan saya kan udah amanah. Ibaratnya sama Pak Amir duluan. Uca juga nawarin. Saya cerita sama Pak Uca. Nggak boleh, begitu Cak. cerita. Kalau beliau penduduk baru sudah berurusan dengan Pak RT sama Pak Amir, jangan dipotong. Itu namanya tidak bagus. Sebab apa? Ketika kita dipotong oleh orang, kita pun akan sakit hati. Jaga amanah, hidup akan berkah. Udah, saya mau pengajian dulu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung Pak RW udah pergi, gimana Pak urusan tanah sama saya? Urusan tanah. Warung aja. Pak Uca kagak amanah. Gimana urusan tanah yang miliaran? Bicara jelekin sana, jelekin sini. Kalau bohong, pembohong aja. Saya mau balik aja. Balik. Diketek. Ini. Diketek. Kirain ngumpet. Akhirnya saya ketemu juga sama si bos nih. Seneng saya. Saya juga senang Pak Amir. Ya. Akhirnya kita bisa ketemu. Ini dari pagi apa sore saya nyari Pak Amir nggak ketemu. Saya kan harus besuk mertua. Tapi ngomong-ngomong, saya mau mohon maaf ini Pak Amir. Mohon maaf kenapa? Ya kan saya tadi bilang saya cuma besuk mertua. Iya, saya paham dengan hal itu. Terus? Saya mau batalin aja pembelian tanah yang Pak Amir mau kasih tahu. Dibatalkan? Iya, Duh. saya jadi bingung. Bingung kenapa bos? Tadi waktu saya nyari Pak Amir, saya ketemu Pak RT. Kata Pak RT, kalau urusan masalah tanah
yang dikasih tahu sama Pak Amir, ya kan, itu urusan Pak RT. Iya, emang urusannya nanti saya ke Pak RT. Tapi kan bos udah janjinya ke saya. Ya tapi kan saya bingung. Nanti kalau saya ke Pak RT, ya kan, saya nggak amanah sama Pak Amir. Oh, gimana urusannya nih? Waduh, Pak RT main ikut-ikut campur aja sih. Ya udah kalau gitu, sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya nggak jadi beli tanahnya, ya. Saya udah mimpi-mimpi loh, Bos. Ya udah kalau gitu, terusin aja mimpinya, ya. Masa mimpi Assalamualaikum. disuruh terusin? Waalaikumsalam. Wah, Pak RT, awas nih. Kalau kesini, saya damprat nih Pak RT nih. Main ikut campur aja urusan orang. Udah ketemu sama yang si bos mau beli tanah belum? Udah, Udah deal. deal apa? Batal. Ini gara-gara Batal. Pak RT ikut campur. Orangnya kemana? Udah pergi. Maksudnya gimana? Loh, itu transaksinya udah dibatalin, nggak bisa sama saya. Gara-gara Pak RT ikut campur. Kenapa mesti lu nyalain gue? Lah iyalah. Kan gue memberikan amanah kepada lu. Nah, Info. Kalau ada yang cari tanah, silahkan. Kan semua infonya dari gue. ya iya, tapi kan bisnisnya lewat saya dulu. Nanti kalau saya udah deal juga, saya baru ke Pak RT begitu. Sebelum terjadi pertemuan itu harus lu ngomong dulu ke gue. Lapor, Pak, ini ada orang yang mau beli tanah. Nah, dari gue, oh silakan lu tangan food. Wah, Harusnya lu begitu. ya nggak bisa begitu Pak RT. Calo ya begitu. Iya, calo-calo. Tapi kan saya tugas itu. Iya tugas ya tugas karena infonya dari gue. Coba kalau nggak dari gue, lu mau nawarin apa? Paling dagangan lu doang lu. Hai, namanya usaha. Ya ini juga kan. gara-gara lu harusnya adanya dealnya sama gue. Loh, Eh, Kok dealnya sama Pak RT? lah iya, Gimana lu sih? sih batalin. Wah, Ini baru asik nih. Asik lah. Memang biasanya kalau ada duit gede yang masuk, itu pasti orang akan gede suaranya juga. Karena apa? Karena sesuai dengan angka yang diterima dan duit yang diterima. Oh iya. Aduh. maksudnya apa ini? Karena Iya, iya. Maksudnya apa? udah jebol dong bisnis tanahnya. Jebol. Ya jebol, bener. Batal. Alah, udah deh ngaku aja, nggak usah pura-pura ngomong batal. Takut saya pintain. Ya, saya mah mintanya sedikit doang. Sedikit apa nih gara-gara si Lintah nih. Wah, bisnisnya batal saya. Kenapa bisa batal? Lah, dia jadi nggak enak. Ke Pak RT nggak enak, ke saya nggak enak. Akhirnya dibatalin. Ini beneran batal beneran? Apa emang mau ngakalin saya bohong-bohongin biar saya nggak minta bagian? Urusannya dia, ketemunya sama dia bukan sama gue. Kan ketemu juga sama Pak RT. Iya, pertamanya ketemu. Ya sekarang ketemunya sama lu. Ini mohon maaf saya minta izin duduk. Izin. Nih saya kasih Iya, tahu aja. izinin, iya. Pak Amir sama Pak RT ya. Makanya jadi orang itu harus amanah. Udah tahu bisnis ini bisnis gede. Yang kalau jebol itu duitnya kan juga gede. Kalau emang itu dia lewat Pak Amir, Pak RT jangan marah-marah juga. Ntar biar Pak Amir bagi kan gitu. Begitu. Nah Pak Amir juga kalau emang ntar mau bisnis harusnya bilang dulu juga ke Pak RT bahwa itu tanah ntar saya yang negoin gitu. Itu ya. Dengerin tuh. Dengerin apa orang dia bela saya, bela RT juga. Deh, gimana caranya? Coba kalau gini, tanah batal, Iya. RT nggak dapat duit, Enggak. Pak Amir nggak dapat duit. Boro-boro. Lah apalagi saya, apa yang mau saya sebagai ganti uang denger saya, Semuanya batal udah. ya kan? Hancur udah nih. Ya harusnya kan Pak RT udah kalau udah tahu, oh Iya. ini urusannya sama Pak Amir, diantar ke saya. Iya memang harusnya begitu. Gitu. Ya, Harusnya gini udah terjadi mau diapain. ya habis mau gimana lagi? Di Ya. otak gue itu tahu nggak lu? Apa tuh Pak RT? 20 kontrakan. Itu di otak gue. Tuh. Ini jebol berapa? 20 kontrakan. 20 kontrakan di Di lingkungan lingkungan gue. tadi bilangnya di kepala. Jadi maksudnya Pak RT ini beliau itu sudah ada pemikiran atau ide kalau nanti itu tanah jadi duit komisinya mau dibikin kontrakan 20 pintu. Iya, bukan bangun kontrakan di kesini, bukan. Kepala, udah cukup pakai itu. Saya juga sama punya angan-angan. Oh. Ini warung saya akan jadi ruko. Oh. Tingkat 3 lantai. Tuh.
bangun Iya. kontrakan, Hmm. bangun ruko. Ah. Saya aja ini yang berharap uang dengan raja. Saya tuh berpikir gini, kalau nanti saya dapat duit Ah. itu saya pengen bangun RT saya sendiri. Perumahan saya sendiri. Walaupun cuma beberapa rumah, tapi saya rumahnya udah nggak ngontrak lagi. Dan saya pengen bikin usaha kecil-kecilan biar saya nggak perlu narik ojek lagi. Tuh. Kalau lu tadi lu tahan, bisa deal tadi lu tahan ya. Lu udah bisa dapat duit. Dia dapat kebagian, uang denger, gue juga pasti dapat. Oh. Harusnya gitu. Uang Orang mau ditahan gimana? Orang bisnis udah batal. Ya mah udah sekarang gini aja. Udah mendingan terima aja deh. Semua intinya karena apa? Ya itu udah. Karena nggak ada yang amanah. Ada. Bagaimana coba? RT ini urusannya. Apa Mi? Pi, ini gimana ini Pi? Kenapa Mi? Si Uca nih nggak bener nih. Tuh Pi. Gak bener gimana? Masa? Di sini catatan Nah, cuman ada 100.000 Pi. Lah, Tapi harusnya iya, tapi setelah Mimi periksa ngecek barang di warung kita, itu ternyata semua jumlah yang terjual itu 500.000. Oh. Kok jauh banget sih? Jadi harusnya amanah ya Bu ya. aman-aman. Mana? Gimana pertanggung jawabannya? Ya, sebenarnya gini mohon maaf. Bu Ani Pamir itu hanya salah ketik aja gitu. Itu hanya salah redaksional aja, salah ketik. Ini Salah. kan Mimi kan dari bilang dari awal. Pipi tuh gak percaya sama si ini. Terus si Saduica kemana? Saduica Ayo. kemana? 400.000-nya kemana lagi ini Uca? Mana? Ini cuma ada 100.000 Ca. Balikin dong lu. Banget. Kita harus amanah. Berarti lu gak amanah. Amanah. Mantap banget lu. Wah, nggak benar sampean. Ya namanya kan juga usaha Bu Ani Pamir. Ini aja lu baru ngentit lu kayak begini lu. Coba lu kalau masuk angin ngentut. Saya kayak Jangan-jangan juga barang-barang jual dia harganya dilebih-lebihin. Bisa jangan-jangan. jadi. Yang sebelah sana. Aduh, alhamdulillah. Gimana gue? Beneran nih. Misi. Oh, aduh. Bener, Pak. Aduh, udah tahu nomor rekening saya. Wah, alhamdulillah ya Allah. Ini rumah Pak Um. Siap. Oke, ditunggu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Sip, lapor. Ayo, sip. Ada apa ini? Alhamdulillah, Pak. Saya ketemu Pak Rio di jalan, Pak. Oh. Dia katanya, Pak Rio itu bos yang mau beli tanah. betul. Jadi dia datang katanya, Mas bisa nggak nyariin saya tanah? Oh, saya cariin. Ada Pak, di tempat Pak Uung. Dan sekarang deal Pak. Deal? Deal. Alhamdulillah, saya dapat 2,5%, 300 juta rupiah. Ahuy. Emangnya kenapa kok nggak mau beli sama gue? Ya, katanya Pak RT Pak Amir Uca itu enggak amanah. Iya, saya pergi dulu. Gila bener loh. Rezekinya dia. Puasa itu kewajiban, nunggu itu kesabaran. Buka puasa kebahagiaan.